Tantangan terberat pemerintahan Prabowo Gibran ini apa? Satu. Yang kedua, mampukah Pak Prabowo membawa Indonesia menjadi macan Asia? Kita tunggulah, kita tidak bisa menjudge apakah Pak Prabowo ini nanti akan berhasil atau tidak, tetapi dia mengingatkan bahwa pemimpin itu harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara, jangan kepentingan pribadi, jangan kepentingan kerabat. Kerabat itu kan keluarga kan. Jadi dia kurang tegas saja, harusnya keluarga lah. Nggak, kerabat itu kan ponakan juga ya. Tapi kalau bagian keluarga juga kan. Biar lebih to the point. Langsung lah, segera bumikan itu pidato itu, supaya walk the talk gitu, supaya kata-kata itu menjadi nyata. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Bukan omon-omon. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Ada Mas Jaka Budi Santoso. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Ikut Pesta Rakyat kemarin? Saya nonton aja di rumah. Nonton di televisi? Di televisi. Oh, berarti menyimak pidatonya Pak Prabowo dong. Ya, presiden baru lah. Presiden baru. Harus kita sambut dong. Iya. Kita harus optimistis lah ya kan. Mudah-mudahan ada harapan baru. Itu dia. Presiden baru, harapan baru. Mas Abdul Qohar. Ya. Sekarang sudah 3 edisi ini selalu pakai jas. Biar inilah menjadi ikonik ya. Ikon wajahnya sudah bertebaran di YouTube kita. Pencitraan kan begini. Penting. Pencitraan itu penting. Harus selalu memoles diri kan gitu. Iya, memoles diri karena itu akan menimbulkan spirit baru, semangat baru. Iya. Apapun yang fresh, yang ini tuh nggak bosen nih jadi. Gitu. Betul. Asal tidak pura-pura kan. Ya, aslinya terukur begini lah, terukur. Ngomong-ngomong dari pidato, Mas Qohar pasti nonton dong, mencermati lah pasti. Ya, kan? nonton. Apa yang paling menarik dari pidato Pak Prabowo kemarin? Nggak, jadi ini adalah pidato yang sebetulnya sudah disampaikan dalam berbagai kesempatan kan. Ya. Tetapi yang menarik menurut saya, pidato ini disampaikan di depan presiden terdahulu, yang isinya itu juga seperti boleh dong kita mempersepsikan ya, dipersepsikan seperti mengkritik pemerintah terdahulu. Di mana itu? Ya, kita jangan terlena dengan statistik, data-data misalnya. Angka-angka. Kita sudah bangga menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia. Kita ikut G20. Nah, misalnya seperti itu. Kita bangga kemana-mana. Tapi tengoklah, kemiskinan kita masih sangat besar. Padahal beberapa hari sebelumnya itu kan Presiden Jokowi mengatakan bahwa kemiskinan berhasil diturunkan. Ya. Kemiskinan ekstrim bisa ditekan sampai ya tinggal 0,6, 0,7%. Pokoknya banyaklah indikator-indikator ekonomi yang dibangga-banggakan oleh Presiden sebelumnya kemarin dikritik. Dan yang mengkritik ini adalah seorang presiden yang menggantikan di depan langsung. Jadi itu seperti kayak ya sesuatu yang terbuka begitu disampaikan, dan akhirnya ya itu menjadi janji juga bagi Presiden Prabowo untuk menunaikan. Apakah pidato yang sangat heroik itu bisa diturunkan menjadi langkah-langkah strategis yang lebih detail, atau nanti juga sama saja dengan yang sebelum-sebelumnya. Tentu masyarakat berharap menjadi negara yang kemari pahloh Jinawi batin baru Gofur kan kemarin bilang gitu. Yang berkali-kali kita ngomongin di sini diucapkan oleh Pak Prabowo. Jadi intinya kemarin itu yang unik di situ. Menurut saya ketika beberapa jam setelah dilantik, loh kok Pak Prabowo bicaranya sangat lugas. Berbeda dengan beberapa hari sebelum dilantik, itu kan berkali-kali Pak Prabowo mengatakan bahwa ini program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintahan yang terdahulu luar biasa. Kita sukses, kita menjadi
negara dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di tengah gejolak dunia dan seterusnya. Tetapi kemarin Pak Prabowo membuka fakta baru bahwa kemiskinan terlalu besar, kata Pak Prabowo. Nah, orang kan bertanya, berapa sih kemiskinan sekarang? Kemiskinan sekarang kan 9%. Yang kalau kita jumlahkan itu 25,2 juta. Artinya 25,2 juta orang miskin itu masih terlalu besar bagi Pak Prabowo. Dan itu adalah janji untuk menurunkannya, katakanlah misalnya tinggal separuhnya dalam waktu 5 tahun. Itu bukan perkara yang mudah loh. Menurunkan kemiskinan tinggal separuhnya itu bukan perkara yang mudah. Itu baru mereka yang berada di angka kemiskinan. Nah, mereka yang sedikit di atas garis kemiskinan, kelompok rentan, hampir miskin. Berapa? Banyak lagi. Yang kalau kita total bisa sampai 90 juta lebih. Antara yang rentan miskin dan mereka yang benar-benar miskin. Lalu bicara soal pengangguran. Pak Prabowo juga menyentil juga kan pengangguran. Pengangguran kita masih ada di mana-mana. Ya, faktanya karena memang pengangguran sampai sekarang masih 5%. Dari angkatan kerja yang 154 juta itu. 5%-nya ya kira-kira 8 jutaan lah. Hampir 8 jutaan pengangguran. Belum lagi mereka yang bekerja, tetapi pekerjaannya itu adalah informal. Itu kan setengah menganggur juga. Beberapa di antaranya setengah menganggur. Pekerjaan formal itu hanya 40%. Sementara yang 60% itu pekerjaan informal. Nah, itu adalah bagian dari tantangan-tantangan yang dibuka sendiri oleh Pak Prabowo dalam pidato itu. Yang akhirnya apa? Ya itu jadi tantangannya Pak Prabowo. Tapi ada juga yang menjadi catatan saya yang menarik adalah saat pidato Pak Prabowo kan juga menyampaikan soal komitmen beliau kan dalam memberantas korupsi. Nah, kenapa saya menoleh ke Mas Jaka? Karena ini belum lama beliau kan nulis podium kan soal pemberantasan korupsi nanti di pemerintahannya. Tapi ngomong-ngomong media Indonesia jangan podium mulu yang dipromosikan. Yang lain juga dipromosikan. Ada editorial. Editorial. Ada fokus. Ada fokus. Ada yang nulis kan. Jadi kalau editorial tadi kan tampil dia. Ada pagi. 2 kali kalau Ariston padat sekali. Jadi komitmen Presiden Prabowo adalah memberantas korupsi, termasuk kolusi, ya kan, dan nepotisme. Nah, tetapi dari komposisi menteri yang beliau pilih, kan masih menyisakan residu dugaan. Ada beberapa menteri yang terindikasi, diduga melakukan praktik-praktik korupsi, kan? Ya, kita sebut saja lah. Dito Aryo Tejo, kan, BTS ya. BTS, terus kemudian ada Pak Erlangga. Itu ekspor ya, perizinan ekspor minyak sawit mentah. Nah, terus kemudian ada juga wakil menteri juga, termasuk Bahlil Lahadalia. Bahlil kan disebut-sebut dalam kasus ex-gubernur Maluku Utara dan tambang. Abdul Ghani Kasubah. Terus kemudian ada juga Sugiono. Itu kayak BTS juga. Tapi stafnya waktu itu yang ini kan. Betul. Nah, Edi Hidayat, wakil menteri hukum dan HAM. Ya, hukum ya sekarang. Benar hukum. Nah, bagaimana? Apakah komitmen dari Pak Prabowo ini bakal terlaksana? Satu. Yang kedua, dengan adanya menteri-menteri tadi yang masih menyisakan residu dugaan korupsi, apakah itu tidak mengganggu jalannya proses pemberantasan korupsi atau upaya Pak Prabowo dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme? Iya, kalau menurut saya agak kontradiktif ya apa yang disampaikan Pak Prabowo dengan kebijakan atau keputusan yang dia ambil. Kan dia sebenarnya kan tidak hanya dalam pidato kemarin, sebelumnya sejak zaman kampanye kan dia begitu concern dengan masalah korupsi, masalah kebocoran. Kan mengajar koruptor sampai ke Antartika. Tetapi yang di depan mata ya ada dugaan-dugaan seperti itu. Harusnya sebenarnya dia fokus saja ke situ. Nggak gini, kalau dia komit untuk memberantas korupsi, ya kita sangat dukung. Karena korupsi itu kan menjadi salah satu musuh paling berbahaya bagi negara kita. Tetapi harusnya ditunjukkan juga dong, dibuktikan juga, diimplementasikan juga dalam setiap mengambil keputusan atau kebijakan. Tadi Mas Har sebut beberapa menteri yang
disangkut pautkan ya dalam kasus korupsi, tetapi dia tetap dikasih kepercayaan untuk menjadi menteri, ya menurut saya kalau ada para pegiat anti korupsi itu menyebutnya layu sebelum berkembang. Ya sebenarnya Pak Prabowo itu bisa memilih orang-orang yang betul-betul bersih. Tidak ada secuil seinci pun lah toleransi untuk mengangkat orang-orang yang punya sangkut paut dengan korupsi, meskipun itu belum terbukti. Dan seharusnya Pak Prabowo itu harus mendorong agar itu dibuktikan dulu. Kayak Dito misalnya. Benar nggak dia itu tersangkut kasus atau terlibat dalam kasus BTS, korupsi BTS? Benar nggak dia yang mengembalikan 27 miliar? Kalau dia mengembalikan 27 miliar, sementara sudah lewat tenggat dari 30 hari, berarti kan gratifikasi. Berarti kan korupsi. Dan harusnya kalau itu benar, ya harusnya tidak mendapatkan tempat dong. Dia harus ditindak, bukannya malah mendapatkan tempat untuk ikut mengelola negara. Pak Erlangga misalnya, kemarin kan banyak isu juga yang menyebutkan bahwa dia dilengsarkan dari Ketua Umum Golkar. Itu kan salah satunya kan katanya udah disiapkan seperindik. Ini benar nggak? Harusnya itu yang dibuktikan. Harusnya diperjelas dulu oleh Pak Prabowo. Jangan belum apa-apa, atau jangan-jangan sudah diperjelas. Kita nggak tahu, tapi kok sepertinya kita nggak tahu ya, karena KPK sendiri kan juga, meskipun itu kasusnya di Kejaksaan Agung ya. Kalau Erlangga ya. KPK itu kalau Erlangga di Kejaksaan Agung. Saya nggak tahu apakah Pak Prabowo itu meminta masukan dari KPK terhadap orang-orang yang akan dipilih menjadi pembantunya. Saya yakin sih tidak, karena salah satunya soal Edi Hiraz kan. Kalau KPK bilang waktu setelah Pak Edi itu memenangkan pra-peradilan, status tersangkanya dicabut, KPK waktu itu langsung bilang akan ada penyidikan baru. Dan kemarin KPK juga memberikan tanggapan bahwa dia tidak diajak rembukan untuk memilih orang-orang ini. Jadi semestinya Pak Prabowo itu mengawali upaya atau mengawali komitmen untuk memberantas korupsi dengan keseriusan, dengan kesungguhan. Artinya jangan memberikan tempat kepada orang-orang yang diduga punya indikasi dalam kasus-kasus korupsi, disangkutkan dalam kasus korupsi. Kalau itu yang terjadi, ya akhirnya publik jangan-jangan cuma sekedar omon-omon ingin memberantas korupsi sampai ke Antartika, yang di depan mata aja tidak disentuh kok, malah dibiarkan, malah memberikan tempat ke orang-orang yang disangkut pautkan dengan kasus-kasus korupsi kok. Jadi saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Pak Prabowo dalam kasus ini ya. Meskipun kemarin pidatonya saya ya bolehlah sebagai rakyat agak bangga juga dengan pidato yang begitu lancar, yang begitu bersemangat, yang oratif, kan? Beda dengan pidato-pidato pemimpin-pemimpin sebelumnya. Poin-poin yang disampaikan juga jelas, bisa diterima dengan mudah oleh publik. Dia menekankan prioritas-prioritas yang menurut saya memang harus diprioritaskan. Kedaulatan pangan, kedaulatan energi, tadi korupsi. Dan yang tidak kalah penting adalah dia mengingatkan kepada seluruh pengelola negara untuk memberikan teladan. Jadi dia mengutip mungkin ini sindiran juga ya kemarin ikan itu busuk dari kepalanya. Dia mengingatkan bahwa pemimpin itu harus mementingkan kepentingan bangsa dan negara, jangan kepentingan pribadi, jangan kepentingan kerabat. Kerabat itu kan keluarga kan. Mungkin dia kurang tegas saja, harusnya keluarga lah. Jadi biar kerabat itu kan ponakan juga ya, tapi kalau bagian keluarga juga kan, jadi biar lebih to the point. Itu harus betul-betul ya, kita tunggulah. Kita tidak bisa menjudge apakah Pak Prabowo ini nanti akan berhasil atau tidak, tetapi apa yang dia sampaikan kita apresiasi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia mengimplementasikan termasuk dalam pemberantasan korupsi ini. Ya mudah-mudahan Pak Prabowo ya merenung lagi soal menteri-menteri yang disangkut-pautkan dengan kasus-kasus korupsi ini. Ya, Mas Goar, ini kan kita tadi malam sudah sama-sama saksikan ya. Komposisi menteri sudah diumumkan oleh Pak Prabowo, terus kemudian wakil menteri juga demikian gitu kan. Yang menarik 17 diantaranya adalah menterinya Pak Jokowi. Nah, apakah ini menunjukkan pengaruhnya Pak Jokowi masih kuat? Satu, apakah juga ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo akan melanjutkan
pemerintahannya Pak Jokowi, termasuk dari sisi kebijakan-kebijakan. Sebelum menjawab itu, saya agak berbeda dalam pandangan yang terkait dengan soal korupsi tadi. Okay. Saya melihat bahwa nama-nama yang disebut itu memang kan baru disangkut pautkan. Apakah mereka itu, jangankan kok terbukti, tersangka saja belum kan. Kayak Dito Aryo Tejo juga belum tersangka. Airlangga Hartarto juga belum tersangka. Edi Haris tersangka, tetapi kan kemudian dia pra-peradilan menang, tersangkanya dicabut. Nah, satu itu. Kedua, tradisi berkonsultasi dengan KPK itu kan hanya terjadi pada periode pertamanya Presiden Jokowi waktu itu. Tahun 2014. Yang pakai di stabilo merah, ditandai lah. Tanda merah, tanda kuning, tanda hijau. Yang lampu merah jangan lewat. Yang lampu kuning, ya kalau bisa jangan lewat, yang lampu hijau saja. Tapi faktanya apa? Yang sudah disortir begitu saja tetap yang lampu hijau tetap hijau tiba-tiba jadi merah. Jadi itu belum jaminan, belum menggaransi ternyata. Dan memang tidak ada aturan bahwa presiden membentuk atau mengangkat pejabat menteri pembantunya itu harus konsultasi dengan para pihak, itu enggak. Itu prerogatif full. Itu adalah hak wilayah, ya, suka-suka lah. Hak prerogatif itu kira-kira suka-suka lah, suka-suka presiden mau pilih siapa. Karena dia yang tahu, dia persis mau dibawa kemana pemerintahannya ke depan. Mau model apa yang mau dipakai. Termasuk ya ketika mengangkat 17 menteri dari kabinet selanjutnya. Saya tidak melihat bahwa ini sebagai, katakanlah, pengaruh ya, tapi lebih kepada ini untuk menghormati pendahulu, untuk menunjukkan komitmen bahwa Prabowo ini melanjutkan juga sebagian, meskipun tidak melanjutkan semuanya, melanjutkan juga program-programnya Pak Jokowi, dan itu biasa saja, melanjutkan itu biasa. Memang kan kalau yang baik ngapain harus diutak-atik? Kalau memang yang baik ya tinggal lanjutkan dan diperbaiki lah, ditingkatkan, kira-kira begitu. Tapi kalau yang kurang-kurang ini kan yang harus dirombak, diperbaiki. Nah, tetapi 17 orang, kemudian 16, ini kan ada yang bilang 16, tapi 17 ya. 17 ya berhitungannya. Berarti hampir sepertiga kan? Diambil sepertiganya dari itu. Itu menunjukkan bahwa memang ada, pengaruh itu ada. Bahwa pertemuan terakhir di Solo, itu dugaan saya, itu ya membicarakan soal komposisi kabinet. Dan isu yang menyebutkan bahwa Pak Jokowi mengingatkan Pak Prabowo agar tidak buru-buru mengakomodasi PDIP, itu jangan-jangan benar adanya. Gitu. Karena apa? Kalau mengakomodasi itu kan berarti nanti berkurang itu jatah menteri-menteri yang sebetulnya potensial untuk dilanjutkan. Tetapi satu titik yang menurut saya menunjukkan bahwa ini ada komitmen Prabowo untuk melanjutkan, itu adalah pada program hilirisasi. Kan kita saksikan di situ ada Bahlil Lahadalia masih ada di situ. Kemudian ada wakilnya Pak Bahlil yang itu Yulio Tanjung juga ada di situ. Beberapa menteri-menteri yang selama ini concern di bidang hilirisasi ternyata juga masih dipakai di situ, dilanjutkan. Dan memang misi yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo salah satunya kan sebagaimana yang saya singgung di ordal-ordal sebelumnya kan salah satunya adalah hilirisasi. Selain pangan, swasembada pangan, kemudian makan bergizi gratis, dan yang ketiga adalah hilirisasi. Nah, ini adalah komitmen hilirisasi ini. Nah, kalau IKN kan sama sekali nggak disebut. Di pidato juga nggak disebut. Lalu hanya disebut ketika ada Pak Jokowi ditanya wartawan dan kemudian mengatakan kami akan melanjutkan itu dan kalau bisa menyelesaikannya. Itu kalau nggak bisa ya masih ada waktu, kira-kira begitu kan. Jadi apakah ini ada aroma Pak Jokowi? Ya jelas lah, itu ada. Tapi kan ini adalah bagian kira-kira lah ya, bagian dari penghormatan lah. Penghormatan di awal dan nanti
Kita tidak tahu 1 tahun yang akan datang seperti apa. Ya akan kita lihat aja nanti. Iya, 17 menteri itu apa tidak menunjukkan dominasi kan? Iya. Ya bisa dikatakan seperti itu, tetapi kan 17-17-nya ini kan mereka-mereka kan yang berasal bukan dari partai politik tuh. Ya mereka-mereka yang berasal dari kalangan dulunya, ada yang dari akademisi, ada yang dari pengusaha, ada yang dari lembaga, kira-kira begitulah. Yang dari partai politik juga ada. Ya dari partai politik ada Pak Bahlil, Erlangga. Ya Erlangga Hartarto, Dito. Ya Dito itu kan terakhir ya, di ujung terakhir. Menurut saya ini adalah kalau yang partai politik itu komitmennya bukan dengan Pak Jokowi. Kalau dengan partai politik itu ya dengan partai politik. Itu kan tarik-menarik antara kepentingan Partai Golkar dan kepentingan pemerintahan kan. Jadi istilahnya begitu Partai Golkar committed dia mendukung Prabowo, maka pada saat itulah ya dia punya hak untuk mendapatkan saham dalam bentuk kursi, dikonversi. Nah, kebetulan nama-nama yang diusulkan oleh Partai Golkar adalah nama-nama yang ya saat ini sudah menjadi menteri. Erlangga Hartarto, Dito Arya Tejo, kemudian Agus Gumiwang, Bahlil Lahadalia. Ini bukan portofolionya Pak Jokowi kalau ini. Kalau ini portofolionya Partai Golkar. Kalau menurut saya seperti itu, kalau saya melihatnya. Kalau yang portofolionya Pak Jokowi itu yang kira-kira dianggap dekat dengan Pak Jokowi, yang di luar partai politik kan ada Immanuel Ebenezer. Itu kan dia belakangan muncul ini apa namanya Kodari. Menteri, kemudian Budi Aristiadi. Lalu muncul kemudian Kodari, ya beberapa nama lah. Ya Raja Juli itu. Raja Juli Antoni, dan beberapa nama-nama yang dari PSI lah, termasuk Giring Ganesa mungkin kan dia di-endorse oleh PSI. Jadi akomodasinya di situ. Tapi kalau menteri yang strategis yang barangkali ada campur tangan Pak Jokowi, menurut saya kok di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani ya. Kan karena sebelumnya kan ada isu bahwa Menteri Keuangan tidak Sri Mulyani lagi. Bahkan dikatakan hampir pasti kan. Tetapi faktanya yang hampir pasti itu kalah oleh kepastian baru, yaitu namanya Sri Mulyani tetap jadi Menteri Keuangan. Pak Prabowo kan juga pernah mengeluhkan ketika menjadi Menhan soal anggaran yang dipangkas-pangkas gitu kan. Tapi ternyata untuk tahun pertama itu tidak mungkin meninggalkan sama sekali jejak-jejak yang sudah dibuat oleh Mbak Sri Mulyani. Itu sebagai Menteri Keuangan. Kan fiskalnya Prabowo 2025 ini kan yang dipakai sekarang. Setidak-tidaknya nanti sampai bulan Agustus kan. Untuk nanti APBN perubahan. Sebelum ada APBN perubahan kan yang dijalankan kan yang sudah diketok palu oleh DPR dan pemerintah yang sebelumnya. Yang jumlahnya belanjanya 3.600 triliun dan pendapatan diproyeksikan 3.000 triliun itu. Yang 1.200 triliun lebihnya untuk membayar utang. Gitu. Yang jatuh tempo itu, bunga dan utang pokok itu. Yang menarik juga itu, Golkar mendapatkan kursi menteri yang cukup banyak. 8 ya. 8 dan wakil menteri ada 3. Belum ada tambah 1 lagi, Salem Hanas itu dari Golkar, kalau tidak salah ya. Nah, mengapa Golkar ini mendapatkan kursi yang begitu banyak? Ya mungkin salah satunya karena ada 2 partai yang tidak jadi bergabung dengan Pak Prabowo kan. Ada satu, Nasdem kan tidak memaksakan diri atau tidak menyodorkan nama kan. Kemudian PDIP kan sampai sekarang juga belum jelas lah sikapnya, meskipun katanya juga akan tetap ada pertemuan antara Pak Prabowo dengan Megawati. Kemungkinan kedua bisa jadi karena ya tadi atas pengaruh Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi dengan Pak Bahlil ini, dengan ketua umum Golkar itu kan sangat dekat. Sangat dekat. Karena anak emasnya, anak kesayangannya. Dan Pak Bahlil sama Pak Jokowi itu kan begitu loyal kan. Jadi bisa jadi pengaruh-pengaruh itu yang akhirnya menjadikan Pak Prabowo memberikan jatah yang begitu banyak, meskipun dari sisi porsi ya, karena dia juga peraih suara terbanyak di pileg kan. Nomor 2. Nama untuk di koalisi Merah Putih kan. Lebih ke itu kalau saya. Kalau menurut saya lebih ke itu. Tapi banyak sekali kan 8 itu kan kalau hanya sekedar karena dia partai terbesar. Jadi menurut saya kalau lepas dari itu kok Pak Prabowo ini aroma balas budi sama balas jasanya terlalu kelihatan ya. Tapi kalau seperti itu juga enggak juga sih Mas, karena PAN itu yang beriringan dengan
Pak Prabowo udah sejak Pilpres ya bersama Hatta Rajasa 3 kali 4 kali Pilpres. Nah, jatahnya cuman dapat kursi itu Menko. Banyak. Enggak, cuma 4 kalau saya tidak salah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan wakil menteri ada. Padahal ketika itu kan mereka kalau tidak salah 5 saja masih berdoa mau minta tambah lagi. Apa sekarang Pak Zulhas, terus si Yandri itu Bima Arya, Viva Yoga Maulana. Ya jadi lumayan. 5 lah, satunya lagi siapa lupa. Lumayan juga. Jadi ya aroma balas jasa menurut saya sih agak cukup sangat kelihatan kan. Pertama jasa ke partai-partai politik yang mengusungnya, kemudian jasa kepada Pak Jokowi yang punya kontri besar, dan jasa kepada membalas jaya kepada para relawan-relawan atau para tim pemenangan. Dan menurut saya itu sah-sah saja memberikan balas budi kepada mereka yang ikut membantu pemenangan. Cuman yang tidak wajar ya menurut saya ketika balas jasa itu kemudian ditebus dengan begitu banyak memberikan pos-pos baru. Ya kalau kita lihat sekarang itu kan ada banyak sekali kementerian kan. Kemudian juga memberikan tempat yang begitu banyak kepada orang-orang yang menurut saya rekam jejaknya masih perlu dipertanyakan. Tadi yang terkait dengan jejak dugaan kasus korupsi, kemudian soal-soal kapabilitas dan kapasitas. Apakah ketika Pak Budi Ari itu tetap dipertahankan, sementara dia ketika menjadi Menkominfo, kita tahu sendiri berapa kali kita kebobolan data, pusat data nasional diobok-obok oleh peretas segala sekarang macam. Pak Budi Ari itu Menteri Koperasi Menteri Koperasi, tapi dialihkan ke pos yang lain. Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya Pak Prabowo ini memilih orang atas dasar kapasitas, kapabilitas, integritas, atau sekedar karena untuk membalas jasa. Jadi, ya kalau pertimbangan utamanya untuk membalas budi, ya saya kira kan kabinet itu tidak akan berkualitas. Dan itu yang menurut saya berbahaya. Balas budi boleh saja, wajar-wajar saja. Tetapi harus profesional, harus mempertimbangkan kapabilitas dan rekam jejak itu sebagai hal yang utama. Ada kan beberapa wakil menteri atau menteri yang kemampuannya kita ragukan juga kan, yang dia sama sekali tidak menguasai bidangnya atau tidak pernah bersentuhan bidangnya, tetapi dikasih bidang-bidang tertentu. Bukan domisili saya itu. Iya kan? Jadi bilang domain jadi domisili. Itu benar-benar nggak tahu apa keplesetan ya. Jadi saja sih nggak tahu, jangan. Jadi gimana ya? Kisah itu tetap berharap lah ya, menteri yang begitu gemuk ini bisa memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Tetapi kita juga boleh dong mengkritisi kenapa orang-orang ini yang dipilih, kenapa lebih soal balas jasa, balas budi yang kesannya lebih dikedepankan, kenapa begitu banyak pos-pos yang dibentuk, dan implikasinya kan pasti ke anggaran. Itu jelas akan semakin menyedot belanja pegawai dan segala macam kan. Belum lagi soal termasuk ada badan-badan baru yang akan dibentuk kan. Ya ini sebenarnya kan ada badan lama yang tadinya jadi kementerian kan, kayak BKKBN itu kan jadi kementerian. Terus ada badan Kementerian Pendudukan Pekerja Migran, P2MI itu kan sekarang jadi kementerian juga. Ya jadi sebenarnya saya ketika sebelumnya kita bicara di Orda sebelumnya kan tidak terlalu masalah. Kementerian itu lumayan banyak, tetapi saya tidak menyangka kok sedemikian banyak, 53 dengan wakil menteri 56, berarti 109. Ya, dan ada setingkat menteri kan, jabatan setingkat menteri ada berapa? Iya, nanti ada, jadi 109. Saat ini menterinya saja yang judulnya menteri saja sekitar 49. Iya, kalau sama setingkat menteri segala macam kan 53 kan ya. Jadi
kok menurut saya terlalu 48, Pak. Terlalu besar ya. Kalau kemarin Pak Prabowo membandingkan dengan Timor Leste yang katanya jumlah penduduknya kurang dari 2 juta tapi jumlah kementeriannya 28, kenapa kita tidak membandingkan dengan Amerika Serikat? Kenapa kita tidak membandingkan dengan Cina? Kenapa kita tidak membandingkan dengan Rusia? Amerika Serikat itu negaranya sangat besar, tidak hanya mengurusi dalam negeri tapi juga luar negeri, malah mengurusi negara-negara lain, tapi cuma 15. Cina itu pulaunya nggak sebanyak Indonesia. Ya pulau, tapi luas wilayahnya juga tidak kalah besar dengan Indonesia. Luas wilayah kalau lurus-lurus saja kan ya. Kalau kita pulaunya 17.000 loh. Cina itu 26 dengan penduduk yang 1 miliar lebih. Ya tapi kan Cina ya sekali lagi pulaunya kan juga nggak banyak. Enggak, di Cina kan partainya cuma sedikit. Rusia? Partai pendukungnya Pak Prabowo kan banyak kan. Rusia yang negara terluas, itu 21. Yang tinggi itu, yang besar itu apa? India. India itu sekitar 60. Tapi itu dibagi-bagi. Kalau untuk yang kementerian yang di kabinet itu cuma sekitar nggak nyampe 30 kali tidak salah. Kan belum lagi ada yang kemarin dipanggil, tokoh-tokoh yang kemarin dipanggil ke Kertanegara belum diumumkan kan kemarin. Belum disebut. Kita nggak tahu apakah memang tidak dijadikan menteri atau wakil menteri, atau memang menunggu. Nanti ada kepala badan. Kan ada Budiman Sujatmiko, ada Dudung Abdurrahman, Babe Haikal, terus kemudian Gus Miftah, Raffi Ahmad. Gitu kan. Ada beberapa nama lah. Gitu. Iya, makanya kalau sekali lagi kalau dasar pemilihan pembentukan kabinet itu atas dasar balas jasa dalam bentuk apapun, dalam alit apapun, ya menurut saya tidak akan berkualitas, dan saya khawatir ujung-ujungnya justru akan membebani negara, tetapi hasil yang didapatkan oleh rakyat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Iya, ada lagi Yovie Widianto, ada Afrian Sanur. Mungkin dia akan staf khusus ya. Staf khusus gitu ya. Utusan khusus. Atau utusan tidak khusus. Salah. Ya. Tapi kalau Afrian Sanur itu kalau tidak salah, dia kemarin mengaku akan menjadi wakil kepala badan yang urusan haji dan umroh. Ya, satu lagi kalau kemarin Pak Prabowo itu alasannya kenapa dia tetap mempertahankan 17 menterinya Pak Jokowi. Menteri atas dasar kapabilitas dan prestasi. Kayaknya Menteri Luar Negeri itu prestasinya. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Ya? Ada menteri-menteri yang cukup tinggi ya, approval ratingnya. Ada Ibu Retno. Terus kemudian ada Pak Basuki. Pak Basuki itu kan andalannya Pak Jokowi untuk urusan infrastruktur. Panglima infrastruktur. Nah, itu juga tidak terbiak. Pasti ada urusan soal partai politik di belakangnya. Dan Pak Jokowi, dan menurut saya Pak Jokowi, Pak Jokowi. Kita tidak bisa menggugat prerogatif presiden. Iya, betul. Kita tidak bisa menggugat itu sudah. Kenapa ini, kenapa bukan itu? Nah, itu makanya yang saya sebut tadi di awal, prerogatif itu suka-suka kok. Suka-suka presiden, dan itu bagian dari selera dan kenyamanan. Mengapa saya memilih Sugiono bukan memilih Retno Marsudi misalnya? Mungkin ada perbedaan arah politik luar negeri yang lebih urgent apabila sekarang akan dijabat oleh seorang Sugiono yang sudah dikenal oleh Prabowo sejak lama, mereka dekat dengan Prabowo. Jadi ada banyak faktor untuk menentukan mengapa si A dan bukan si B, mengapa si X dan bukan si Y. Jadi dengan berbagai macam latar belakang, kedekatan, itulah yang disebut dengan hak prerogatif, hak suka-suka. Jadi perkara dia memilih Sugiono bukan Retno Marsudi itu juga soal yang harus kita appreciate. Domisilinya Prabowo itu. Bukan domisili kita, karena Prabowo dan kita domisilinya beda-beda. Jadi itu hal yang agak susah kalau kita gugat sekarang. Makanya gini, termasuk juga kabinet gemuk. Sebetulnya tidak masalah kabinet gemuk. Yang penting nanti output dan outcome-nya
itu sesuai. Tapi ini saya khawatir kita dari tadi ngomong domisili ini dikirain memang kita yang tidak paham. Jadi domisili itu ya kan saya bilang domain disampaikan oleh Giring pada saat ditanya oleh wartawan ketika dipanggil. Nanti diminta untuk membantu bidang apa, bukan gitu. Domisili saya untuk menjawab. Bukan domisili saya. Mungkin kan maksudnya domain, bukan domain saya untuk menjawab. Nah, dia kepleset kali itu ya. Kita khusus aja. Dia kepleset itu. Nah, jadi kembali ke laptop. Lanjut. Jadi termasuk kabinet gemuk itu sebenarnya tidak soal asal dia punya output dan outcome yang besar pula. Anggaran besar, misalnya gini, biasanya kita keluar anggaran dengan kementerian yang ramping itu 50. Tapi 50 itu misalnya menghasilkan 500. Lalu kita rombak menjadi besar anggarannya sehingga 100. Tapi 100 kalau menghasilkan 5.000, wah itu luar biasa. Berarti ada kenaikan. Nah persoalannya kan kemudian orang skeptis. Biasanya karena yang Tambun itu tidak gesit. Kan gitu. Nah ini tantangan untuk membuktikan betulkah bahwa Tambun itu selalu tidak gesit. Karena dulu waktu Maradona itu agak Tambun sedikit lah, itu tetap saja gesit. Ronaldo Brazil itu, dulu kan juga agak Tambun, itu juga bagus, gesit. Carlos de Melo kalau di Liga Indonesia dulu. Itu. Tapi ada dulu pemain naturalisasi. Van Boukering kalau nggak salah yang Tambun, nggak bisa lari. Iya, tapi Carlos de Melo itu nggak Tambun juga kan? Tahu Carlos de Melo kan? Carlos de Melo. Ya nggak terlalu Tambun lah. Langsing dong dia. Tegap lah. Tegap ya, tapi perutnya agak maju. Midfield kan, pemain tengah kan? Pengatur serangan. Kan? Dia sangat bagus kan mainnya. Artinya itu tidak ukuran Tambun lah. Ukuran Tambun itu ya Van Boukering itu. Coba nanti dicek ya, agak Tambun lah. Coba nanti dicek Carlos de Melo tahun 90-an kan. Nah, jadi yang paling penting adalah bagaimana outcome ini. Kenapa misalnya ada Menteri Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Indonesia Timur. Kenapa itu dihidupkan lagi? Dugaan saya, karena itu untuk mengejar swasembada pangan yang tanahnya ada di Indonesia Timur. Saat ini dimulai di Merauke. Yang nanti proyek ini, ke depan itu nanti sampai 5 juta hektar, mencetak sawah 5 juta hektar. Nah, siapa yang menggarap ini, sawah ini? Nah, lalu diiming-iminglah misalnya dengan program transmigrasi. Sehingga ada Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Indonesia Timur. Menteri Kependudukan itu kan dulu juga ada di zaman Orde Baru. Ada, Menteri Kependudukan itu dulu zaman Orde Baru ada. Lalu kemudian dihapus di era beberapa presiden belakangan. Lalu sekarang mau dihidupkan lagi. Nah, kenapa itu Menteri Kependudukan dihidupkan lagi? Boleh jadi ini untuk memastikan bahwa bonus demografi akan kita dapat. Bukan bonus demokrasi. Itu domain sama domisili. Bonus demografi. Saya takut kepleset juga soalnya. Yang berkali-kali digembar-gemborkan itu. Nah, ya menurut saya ya sah-sah saja. Makanya kita tunggu nanti geraknya seperti apa. Gesit atau tidak, itu akan terlihat dalam 100 hari ke depan. 100 hari ke depan, maka kita akan bisa mengevaluasi. Ini Tambun yang gesit, Tambunnya Carlos de Melo, apa Tambunnya Van Boukering. Jadi itu yang harus kita tagih, kita evaluasi nanti ketika 100 hari. Tetapi sebelum mencapai itu, ya saya kira kita saksikan dulu. Kita lihat dulu seperti apa nama-nama yang sekarang dilantik ini, yang hari ini dilantik ini. Nah, dari nama-nama itu kita akan bisa mengevaluasi, oh, memang sebetulnya kita perlu ini, atau sebetulnya kita nggak perlu ini. Boleh saja kita menggabungkan lagi, atau tetap memisahkan, tergantung kebutuhannya seperti apa. Kehutanan dan lingkungan hidup itu kan zaman Orde Baru atau zaman-zaman setelah itu, di awal-awal reformasi kan dipisah. Kantornya saja dipisah kok. Yang satu di dekat Rawamangun, di dekat Cempaka Putih, yang satunya di Manggalawana Bakti. Kan. Itu karena memang peninggalannya dulunya begitu, Menteri Kehutanan sendiri, Menteri Lingkungan Hidup sendiri. Nah, baru pada era Jokowi
lebur. Dulu Menteri Transmigrasi juga sendiri. Nanti kan kemudian sempat digabung menjadi Menaker Trans, Menteri Tenaga Kerja. Nah, yang memang agak berbeda adalah adanya Kementerian Tenaga Kerja Migran itu yang sebelumnya jadi badan, yang sebelumnya hanya badan BP2MI itu. Nah, sekarang menjadi kementerian yang menterinya sekaligus menjadi kepala badan. Nah, apakah itu politik akomodatif? Ya, saya kira ya iya. Akomodasi itu adalah sebuah politik yang biasa, yang lazim dilakukan oleh banyak pemimpin sebelumnya, karena yaitu selain sebagai balas budi, katakanlah seperti itu, tapi juga sekaligus memastikan bahwa roda kabinet itu akan berjalan sesuai dengan kemauan, strategi, dan kehendak dari yang memimpin. Dalam hal ini presiden. Ya bayangkan kalau misalnya tiba-tiba Prabowo memilih orang yang dari luar misalnya, sama sekali dari luar, yang dia belum dikenal rekam jejaknya, lalu kemudian diplot, ditaruh di kementerian strategis, dan dia menjalankan bukan misi visi presiden, bukan menjalankan order dari presiden, tapi menjalankan order dari luar. Nah, itu kan nanti yang satu ke utara, yang satu ke selatan, gitu kan. Ya, ada tapi beda sih jalan. Publik kan juga mencatat rekam jejak orang-orang yang dipilih oleh Pak Prabowo, kan. Siapa-siapa mereka, gitu kan. Jadi, saya pikir kekhawatiran publik juga masuk akal, gitu loh. Ya nggak apa-apa. Itu sebentuk dari skeptisisme yang nanti akan melahirkan kewaspadaan. Akan melahirkan sikap kritis bahwa katakanlah, oh, ini si domisili ini kayaknya nggak cocok gitu loh. Mungkin ya untung saja dia sebagai katakanlah misalnya wakil menteri. Tapi kan kita tidak bisa serta-merta melihat itu. Wakil Menteri Kebudayaan kalau Wakil Menteri Kebudayaan. Nah, kebudayaan sepertinya mau di skupnya dikecilkan menjadi semacam kayak urusan kesenian. Padahal kebudayaan itu kan luas sekali. Melampaui itu, bukan semata-mata soal seni. Dan seni yang pertunjukan lagi kan. Kan seni kan banyak. Pembentukan karakter kan, pendidikan sebenarnya lebih. Saya melihat ada juga yang menarik nih, Mas Jaka. Pada saat mengumumkan menteri dan wakil menteri, Pak Prabowo didampingi oleh Wakil Presiden Gibran, Raka Buming Raka, dan Sufmi Dasko Ahmad. Nah, dalam konteks sebagai apa Pak Sufmi Dasko ini mendampingi beliau? Iya, kalau Pak Dasko itu memang orang benar-benar orang kepercayaannya Pak Prabowo kayaknya. Dia sekarang ketua harian Gerindra. Wakil kan? ketua DPR ya. Ya, bahkan waktu itu kan katanya dia pernah sempat ditawari menteri, tapi dia nolak karena dia lebih fokus untuk mengurus partai. Bisa jadi karena kedekatannya sebagai sama-sama di Partai Gerindra itu, yang menurut saya tidak masalah juga kan. Kan dia juga ketua ada dua dibentuk lembaga kan, bukan lembaga, dibentuk dua. Dia Satgas institusi. Tadinya kan, dia ketua Satgas tim transisi kalau tidak salah. Ya, namanya bukan tim transisi apa? Iya, pokoknya yang kemarin sinkronisasi. Ya. Dia ketua tim sinkronisasi. Sementara Safri Samsudin ketua tim asistensi. Nah, wajar kalau. Nah, tugasnya tim sinkronisasi itu termasuk memberikan masukan nama-nama itu. Ya, meskipun kemarin bilang ketika begitu dilantik kan tim sinkronisasi itu kan otomatis berakhir. Tetapi apapun yang menurut saya tidak terlalu jadi masalah sih. Nah, sekarang gini, Mas. Tantangan terberat pemerintahan Prabowo Gibran ini apa? Satu. Yang kedua, mampukah Pak Prabowo membawa Indonesia menjadi macan Asia? Ya, pertama mudah-mudahan mampu. Karena dengan begitu banyak para pembantu, kalau dia gagal ya rakyat akan rugi dua kali. Pertama, uang udah semakin banyak dihabiskan. Kedua, tidak ada hasilnya apa-apa, tidak hasil yang maksimal. Dan kedua ya tantangannya ya pasti banyak lah ya. Dan kalau menurut saya prioritas-prioritas yang disampaikan Pak Prabowo itulah tantangan kita sebenarnya kan, soal pangan. Betul, Pak Prabowo bilang kita jangan lagi tergantung pangan dari luar negeri, karena ketika terjadi krisis, ya masing-masing negara itu akan menjaga produksi pangannya untuk mereka sendiri. Dan kalau itu tetap kita terlena, ya kita suatu saat pasti akan bisa krisis pangan kalau negara-negara yang tidak mau
melakukan ekspor kan. Kemudian juga energi sama saja karena kita juga harus punya kedaulatan energi, dan menurut saya itu fokus yang menurut saya memang harus betul-betul dimasifkan untuk mencapainya. Kemudian soal tadi korupsi segala macam itu. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan dalam pidatonya Pak Prabowo kemarin, menurut saya sudah cukup komprehensif ya, bahwa dia memberikan potret negara kita itu seperti apa, dan dia memberikan paling tidak solusi awal bagaimana kita harus mengatasi soal pangan ya. Misalnya dia paling tidak akan 4-5 tahun kan dia akan bisa swasembada pangan, dan menurut saya realistis. Pak Prabowo tidak serta-merta dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk swasembada pangan. Itu realistis kan. Dia yang pasti dia punya 4 tahun 5 tahun dia targetkannya seperti itu. Yang pasti dia punya komitmen seperti ini, tidak hanya sekedar janji. Kan ada kan sebelumnya presiden sebelumnya yang dia begitu gagah berani menyatakan tidak akan impor, tapi justru jor-joran impornya. Presiden sebelumnya, bukan sebelumnya. Ya, sebelumnya, ya kan? Ya menurut saya lebih realistis Pak Prabowo itu. Tapi yang sekali lagi, apakah peta yang betul-betul sudah matang dia petakan itu betul-betul bisa dia eksekusi dengan para pembantunya yang terus terang sebagian ya menurut saya kurang cocok lah untuk mengemban tugas-tugas seperti itu. Tapi Mas Kohar setuju, kita tunggu paling tidak 100 hari apakah apa yang sudah dilakukan Pak Prabowo itu betul-betul memberikan harapan bagi pemerintahan yang berkualitas atau justru sebaliknya. Dan kita tidak bisa menghakimi sekarang. Tetapi kalau kita mengkritisi, kalau kita menilai, boleh dong apa yang kita lakukan. Dan yang pasti kemarin Ibu Mega tidak hadir dalam pengucapan sumpah Pak Prabowo sakit flu, karena beliau mengaku sakit flu setelah ke Saint Petersburg lihat Blue Moss. Yang kita sayangkan juga Pak Ganjar juga tidak hadir. Pak Ganjar dan Pak Mahfud juga tidak hadir. Pak Mahfud menjenguk ibu. Menjenguk ibu. Terus kemudian jadi kayaknya kompak ya. Tiga orang ini kompak. Tapi kan yang kemarin kita duga bahwa PDIP akan bergabung dalam pemerintahan Pak Prabowo Gibran, akhirnya kan sampai saat ini tidak terlihat kan, tidak terrealisasi gitu kan. Pertemuan juga sampai sekarang juga tidak terjadi. Iya. Bagaimana Mas Kohar? Kalau menurut saya di internal PDIP sendiri tidak satu suara. Bahkan ada yang menyebut 3 suara. Di internal PDIP itu tiga mazhab lah ya. Yang mazhab pertama itu ya menginginkan kita harus bergabung dengan pemerintahan. Dalam pengertian bergabung itu ikut masuk dalam kabinet. Mazhab yang kedua, kita di luar. Sama sekali di luar. Siap-siap menjadi oposisi. Siap-siap menjadi oposisi, kira-kira begitu. Lalu mazhab yang ketiga adalah mendukung, tapi kritis. Mendukung kritis itu begini. Mendukung sebagai bagian dari komitmen kalau memang jalannya pemerintahan ini menurut arah PDIP patut didukung ya didukung. Tetapi kalau nanti menurut PDIP itu menyimpang dari arah yang ditentukan PDIP ya dikritisi. Nah, tampaknya mazhab ketiga ini yang sekarang menang. Sehingga tidak perlu memberikan kadernya di kementerian duduk sebagai menteri, tetapi juga tidak secara frontal menyatakan sebagai oposisi. Karena Megawati sendiri kan berkali-kali menyatakan Indonesia tidak mengenal oposisi. Indonesia juga tidak mengenal koalisi, kan kira-kira begitu. Nah, itu diwujudkan dengan yang sekarang ini. Tetapi apakah yang sekarang ini dipilih itu bagian dari keterpaksaan atau strategi di awal? Saya kok lebih melihat bahwa memang belum beres. Belum semuanya sepakat bulat akan berada di kementerian. Sehingga yang kemarin sempat ada 3 nama itu, akhirnya kan berganti nama. Termasuk yang Abdullah Azwar Anas yang katanya mau direkrut lagi. Jadi PAN RB ya? Iya, menjadi PAN RB kan ternyata tidak. Lalu Oli Dondo Kambe yang katanya juga mau masuk, nggak ada juga.
Ya kalau Pak Budi Gunawan kan tidak mewakili PDIP kan. Selain tidak mewakili PDIP kan juga tidak ada di menteri sama. Ada ya? Menko. Menko ya. Tapi kan dia sudah dari awal-awal sudah dinyatakan bukan sebagai perwakilan dari PDIP. Iya, dia Menko Politik dan Keamanan ya. Iya. Nah, jadi menurut saya selama di internal PDIP ini belum satu suara, artinya satu suara itu begini, satu suara itu apa yang disuarakan Megawati ya itu pasti akan diiyakan meskipun di belakang berbeda. Tetapi faktanya kan masih ada yang gerundel gitu kan, kira-kira begitulah menurut saya. Belum satu frekuensi semuanya utuh bulat. Nah karena itu melihat ke depan ini, barangkali mungkin 100 hari, nunggu 1 tahun, 6 bulan. Menteri. Kalau melihat saya mungkin 6 bulan kali ya. 6 bulan pertama itu pasti akan sudah dievaluasi. Kalau dilihat larinya nggak kenceng atau ada yang bermasalah begitu. Nah disitulah titik masuk bagi PDIP. Sekalian ini kan juga masih dalam proses awal, ya harus menghormati juga apa yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Sehingga masih banyak menteri-menteri yang diakomodasi. Minggu lalu kan kita sebenarnya optimistis pertemuan itu akan terjadi kan, karena menu makanannya sudah ada, tempatnya di mana juga sudah. Saya sih sebetulnya nggak terlalu optimistis kemarin itu. Iya makanya ya cuman dari kan diskusi kita kan. Enggak, saya bertanya jadi nggak pertemuan itu? Saya bilang kayaknya nggak jadi. Nggak, tapi dugaan saya yang membuat pertemuan itu kemudian menjadi mentah, mungkin karena pada saat Pak Prabowo ke Solo itu bisa jadi. Petanya kelihatannya menjadi berubah. Gitu. Iya, tapi apapun jadi begini ya, apa yang kemarin kita lihat dari pidato Pak Prabowo yang banyak diapresiasi lah dari berbagai kalangan sebagai pidato yang baik, mungkin sudah saatnya sekarang berubah. Jadi kan ada Václav Havel itu mengatakan begini, Václav Havel itu kan sastrawan yang menjadi presiden Ceko ya. Kampanye itu memang akan selalu menggunakan puisi. Tapi ketika sudah memerintah, itu harus menggunakan prosa. Jadi silakan ketika kampanye itu menggunakan puisi dengan memilih diksi yang terpilih, dengan diksi yang berima, yang indah-indah, yang bagus-bagus. Tetapi ketika sudah memerintah, ya jalankan dengan prosa. Kalau prosa itu kan lebih lugas. Kalimat-kalimatnya lebih jelas, lebih terang benderang, tidak terlalu meliuk-liuk, ya pragmatis, bisa juga diterjemahkan ya dengan pendekatan teknokratik gitu. Saya selalu menggunakan pendekatan teknokratik, tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan di luar pendekatan yang bersifat teknokratik. Nah, tinggal kita hitung saja. Menteri-menteri sekarang itu yang memiliki kemampuan teknokratik berapa nanti. Misalnya ya kayak kita sebut Sri Mulyani pasti punya kemampuan teknokratik. Budi Gunadi Sadikin, beberapa nama termasuk profesor yang baru itu di bidangnya boleh jadi punya kemampuan teknokratik. Kemampuan teknokratik itu kan kemampuan untuk menerjemahkan hal-hal besar itu menjadi sebuah langkah-langkah yang lebih detail, langkah-langkah yang lebih praktis. Itu berarti kemampuan teknokratik. Dulu di zaman Pak Harto ada Ali Wardana, JB Sumarlin, ada Emil Salim, orang-orang yang memang secara teknokratik dia punya kapasitas, punya kapabilitas, dan bisa menerjemahkan menjadi sebuah langkah-langkah yang memang bisa menemukan bentuknya secara nyata gitu loh di lapangan. Mungkin di bidang pendidikan kali ya. Menteri-menterinya itu emang udah lama bergelut di dunia pendidikan juga. Abdul Muti, terus yang di Menteri Pendidikan Tinggi itu kan juga profesor. Yang dari ini, yang wakil menterinya, bukan? Enggak, menterinya juga. Itu juga latar belakangnya juga pendidikan lah. Artinya kita bisa cukup berharap banyak kepada mereka, karena tantangan untuk pendidikan juga tidak kecil kan. Makanya sekali lagi begitu banyak cost yang dikeluarkan negara kalau hasilnya kecil ya. Kalau pendidikan misalnya, kalau saya barusan baca itu untuk sekolah yang rusak itu untuk SD aja 50% lebih. SMP SMA juga begitu.
Belum lagi soal anak putus sekolah juga rasionya juga masih cukup tinggi kan. Kemudian kalau nanti sekarang dipecah nih, kosnya tinggi, tetapi kalau nanti biaya UKT itu masih tinggi juga, ya sama juga bohong. Sebenarnya kan rakyat itu perlu yang konkret-konkret aja, ya kan? Banyak sekolah. Ya sekolah gratis atau tidak mahal. Iya kan? Iya, pendidikan tinggi tidak mahal. Pendidikan tinggi tidak mahal. Kalau di negeri harus sangat murah, kemudian di swasta juga jangan terlalu mahal. Kalau dulu ada usulan berikan insentif perguruan tinggi swasta sehingga mereka memberikan mata kuliah mahasiswa tidak lolos ke negeri juga tidak terlalu berat. Sebenarnya kan sesimpel itu kan. Makanya dengan dipecahnya dasar dan menengah menjadi perguruan tinggi dan ristek segala macam, mudah-mudahan ada hasil yang lebih bisa dirasakan masyarakat. Kuncinya itu keberanian untuk menerapkan no tax for knowledge. Di Eropa di Barat itu kan ada game bahwa no tax for knowledge. Jadi tidak ada pajak untuk pengetahuan. Jadi kalau itu diterapkan, wah indah sekali. Kita termasuk di dalamnya kita. Buku, surat kabar, media itu produk-produk yang menghasilkan knowledge, pengetahuan. Mestinya itu tidak dipajaki, justru dirangsang. Sekarang pajak kertas juga masih tinggi. Pajak kertas masih tinggi. Termasuk bawang merah loh. PBB kampus-kampus swasta itu dibebaskan. Iya kan begitu. Kemudian produk-produk yang dihasilkan untuk riset dan seterusnya juga mungkin beberapa biaya riset itu masih dipotong pajak dan seterusnya. Mestinya kan kalau itu yang terjadi, rakyat akan berpikir, oh benar Pak Prabowo itu kenapa mesti memecah-mecah, mesti begitu banyak kementerian. Ya kita baru bisa ngomong ini setelah 3 bulan sampai 6 bulan yang akan datang lah, setelah 100 hari lah paling tidak ya. Ya paling tidak seperti itu ya. Kita memberikan lampu hijau dulu, karpet sudah kita gelar, silakan sekarang menari. Memberikan persembahan yang terbaik. Kan, kita sambut secara optimistis, tapi juga kita harus kritisi juga. Gitu. Harapannya? Yang itu nggak dibahas dulu tuh. Apa tuh? Yang anaknya Pak Jokowi. Yang malah diteriaki itu menarik. Menarik bagi siapa? Menarik sebagai bagi publik. Sebagai publik menarik. Sebuah potret itu viral di mana-mana memang gitu, kan? Kita begitu ngelihat ada wajahnya Kaesang, wajahnya Kahiyang ya. Sebelumnya wajahnya Gibran. Bobby, Gibran juga. Tapi yang paling keras kan orang ini kan gitu. Tapi itu soal lain lah. Ya kita ini dengan kita bicarakan itu sebagai sebuah pembelajaran bagi semua orang. Kasih suruh bicara. Bagi pembelajaran lah bagi semua orang. Harapan malah. Jadi harapan terhadap Bu tadi gimana? Enggak setuju. Boleh juga ini. Itu pembelajaran bagi semua orang untuk tidak dalam tanda kutip mentang-mentang lah. Kalau aja dia anak pejabat ya rendah hati, tidak terlalu menonjolkan kemewahan, tidak malah menantang umpamanya. Ya terakhir kan malah ada kesan menantang kan. Ya betul. Ketika soal di rumah sakit itu makan omakase. Ya, itu menurut saya. Mas Gawar pernah makan omakase belum itu secara treatment omakase gitu. Kasioma. Iya. Oleh chef gitu. Terus gimana Pak? Sebiar puas. Enggak, itu aja sih. Ya Pembelajaran bagi inilah terutama para elit dan anak-anak para elit lah. Itu kan kalau kata pepatah siapa menabur angin dia akan menuai badai. Itu ada bukunya juga. Iya, betul. Mas Gawar, ada harapannya apa, Mas? Iya, harapan saya pidato Pak Prabowo langsung lah segera bumikan itu pidato itu supaya walk the talk itu. Supaya kata-kata itu menjadi nyata. Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Itu kata W.S. Rendra. Betul. Kan ketika W.S. Rendra masih hidup, kan terakhir kan dia menjadi penyemangat atau timnya Prabowo juga. Oh iya betul. Ketika Prabowo, Mega Prabowo, Mega Pro waktu itu mencalonkan diri dan deklarasinya di tempat sampah itu, di dekat tempat sampah itu kan, di Bantar Gebang, itu kan yang membacakan syair penyemangat adalah Rendra, dan Prabowo harus masih ingat dengan syair Paman Doblang itu, meskipun Paman Doblang itu kan dibuat oleh Rendra untuk mengenang ketika dia di penjara di Guntur itu kan, dia di lorong yang gelap, makan disodorkan pakai kaki, di piring timah kan begitu. Tetapi yang di ujungnya itu kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi.
keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Kan katanya. Bukan omon-omon. Jadi Prabowo sudah berkata-kata, Prabowo sudah menyampaikan puisi, kalau menurut Vaclav Havel tadi itu. Sekarang tinggal Prabowo mengerjakan prosa. Prabowo harus segera melaksanakan kata-kata. Itu aja harapannya. Oke, Mas Jaka, cukup? Sama, cukup lah. Iya. Oke, baik. Sobat Media Indonesia, demikian perjuangan kami. Perjuangan kami. Ini berjuang nih, melawan kantung. Betul. Demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.